Selamat siang ibu-ibu sekalian. Sebelum kita memulai mediasi pada siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Giska Wulandari SHMH, ibu-ibu bisa memanggil saya Giska. Saya mediator non-hakim yang sudah bersertifikat. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian karena telah memilih saya sebagai mediator untuk menyelesaikan perkara ini. Selanjutnya, saya mempersilakan kepada kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Perkenalkan, saya Najwa Nandali Viola sebagai penggugat dalam kasus ini. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Putri Dimika Sinaga sebagai tergugat dalam kasus ini. Baik, perlu saya jelaskan bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi dengan bantuan seorang mediator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mediasi. Dalam pasal 1 angka 1 Permen Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dalam pengertian umum, disebutkan bahwa mediasi adalah sebuah forum di mana para pihak saling berdialog, berkomunikasi untuk mencari titik temu agar tercapai kesepakatan dalam memecahkan permasalahan yang terjadi. Untuk itu, perlu disediakan waktu yang cukup dan tempat mediasi yang layak. Dan fungsi saya di sini hanya sebagai pihak netral yang akan membantu memfasilitasi negosiasi atau pembicaraan antara kedua belah pihak. Sebelum saya memulai mediasi ini, saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap yang akan kita lalui atau tata tertib dalam selama proses mediasi. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan secara bergantian, di mana pada saat salah satu pihak saya berikan kesempatan untuk berbicara. Maka saya mohon agar pihak lain mendengarkan dan tidak menyela pembicaraan atau mencoba menyerang satu sama lain. Yang kedua, setelah itu saya akan mencoba untuk mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Ketiga, saya akan mencoba mendefinisikan permasalahan dan menentukan agenda pembicaraan. Keempat, setelah itu kita akan masuk dalam tahapan mediasi. Kelima, apabila mediasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Jika mediasi nanti tidak mendapat titik temu antara ibu-ibu, saya akan melakukan sistem kaukus. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu kaukus. Kaukus adalah sistem mediasi secara terpisah. Tujuan saya melakukan kaukus ini yaitu untuk berkomunikasi secara langsung kepada tergugat atau penggugat secara berdua atau empat mata, supaya ibu-ibu bebas dan terbuka untuk menyampaikan permasalahannya. Baiklah, apakah para pihak mengerti dan setuju dengan tata tertib tersebut? Baik, saya mengerti dan setuju. Baik, saya mengerti dan setuju. Baik, kita sepakati jadwal mediasi selanjutnya ibu-ibu sekalian. Kapan kita akan melakukan mediasi selanjutnya? Baik, terima kasih Bu. Kalau saran dari saya, Senin depan, karena saya Senin itu sedang ada waktu luang Bu. Saya setuju Senin juga, Bu. Baik, karena ibu-ibu sekalian sudah setuju kita akan melakukan jadwal selanjutnya hari Senin depan, kita akan melakukan mediasi selanjutnya Senin depan dengan tempat dan waktu yang sama. Baik, terima kasih Bu. Silakan duduk ibu-ibu. Selamat siang ibu-ibu sekalian, senang bertemu lagi dengan ibu-ibu sekalian. Baiklah, kita mulai sesi mediasi hari ini. Bagaimana jika kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ibu Najwa sebagai penggugat dalam kasus ini untuk menyampaikan keterangannya. Apakah Ibu Putri setuju? Ya, saya setuju. Silakan Ibu Najwa. Baik, terima kasih Bu. Begini Bu, jadi ibu saudari Putri ini meminjam uang kepada saya sebesar 20 juta. Beliau bilang akan segera melunasi utang tersebut dalam waktu 15 hari. Dalam waktu 15 hari tersebut, saya tidak melihat adanya komunikasi dari Ibu Putri kepada saya untuk membahas mengenai perihal utang tersebut. Melihat tidak adanya tanda-tanda dan niat Ibu Putri untuk membayar tersebut, saya memberikan waktu tambahan selama 2 hari untuk Ibu Putri menghubungi saya. Tetapi dalam waktu 2 hari tersebut, Ibu Putri ini, saya tidak melihat niat Ibu Putri ini untuk menghubungi saya. Memang saya tidak melihat niat tersebut. Saya duluan yang menghubungi Ibu Putri ini.
Setelah saya hubungi, Ibu Putri ini memberikan saya penjelasan bahwa beliau sedang mengalami kesulitan ekonomi untuk membayar utang tersebut. Mendengar penjelasan dari beliau, saya memberikan waktu kepada Ibu Putri ini untuk melunasi hutangnya sampai tanggal 30 September. Tetapi sampai tanggal 30 September ini Ibu Putri ini seperti tidak memiliki niat dan seolah-olah menghindar dari saya. Baik, apakah penjelasan Ibu Najwa sudah cukup atau ada yang ingin ditambahkan, Bu? Saya hanya ingin menambahkan, Bu, bahwasanya saya hanya ingin Ibu Putri ini memberikan kejelasan kepada saya mengenai utang piutang tersebut dan Ibu Putri ini untuk segera membayar dan melunasi utang tersebut. Baik, setelah saya mendengarkan keterangan dari Ibu Najwa, di sini ada perbuatan utang piutang antara Ibu Najwa dan Ibu Putri. Di sini adanya kurang komunikasi antara Ibu Najwa dan Ibu Putri dalam kasus ini, sehingga Ibu Najwa merasa Ibu Putri itu menghindari tanggung jawabnya untuk membayar hutang. Di sini saya mendapat sebuah info bahwa kurangnya komunikasi antara Ibu Putri dan Ibu Najwa. Baiklah, setelah ini kita bisa mendengarkan penjelasan dari Ibu Putri. Silakan Ibu Putri. Baik, terima kasih Bu. Begini Bu, memang benar saya berutang kepada Ibu Najwa sebesar 20 juta. Tetapi Bu, saya merasa sangat kecewa kepada Ibu Najwa karena terlalu gegabah mengambil mediasi ini. Masalah ini kan bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan dan bisa baik-baik saja. Nah, dalam hal itu, dalam waktu itu, saya sudah ada niat untuk membayar hutang. Tidak benar ini, Bu Mediator. Saudara Putri ini berbohong. Tidak mungkin selama berhari-hari tidak punya uang. Sedangkan usaha Saudara Putri ini sedang ramai dan mengalami perkembangan yang pesat. Dia saja sangat sulit untuk saya hubungi. Di sini terlihat kan, Bu, Saudara Putri ini tidak memiliki niat untuk membayar hutangnya tersebut. Mohon maaf Ibu Najwa, silakan duduk kembali. Perlu saya ingatkan lagi tertib yang sudah disepakati ya Bu. Kita sudah sepakat jika salah satu pihak memberikan penjelasan, pihak lain tidak boleh memotong pembicaraan. Sudah mengerti Ibu-ibu sekalian? Silakan lanjut Ibu Putri. Terima kasih Bu. Cukup sekian keterangan dari saya. Saya merasa saya sudah tidak dinilai bertanggung jawab. Padahal saya sedang sibuk bekerja dan mengalami kesulitan ekonomi. Saya merasa mediasi ini tidak usah dilanjutkan lagi. Baik, ibu-ibu sekalian, sesuai dengan kesepakatan kita juga, jika tidak ada titik temu, saya akan melakukan metode kaukus. Baik, kepada Ibu Putri, saya minta untuk keluar terlebih dahulu dan silakan menunggu di ruang tunggu terlebih dahulu. Saya akan melakukan mediasi terlebih dahulu kepada Ibu Najwa. Baik, terima kasih Bu. Silakan kepada Ibu Najwa untuk menjelaskan ulang mengenai masalah utang piutang ini. Baik, terima kasih Bu. Jadi seperti ini Bu, pada tanggal 8 September itu, Ibu Putri itu datang ke rumah saya untuk meminjam uang sebesar 20 juta. Beliau bilang, beliau akan segera melunaskan hutang tersebut dalam waktu 15 hari ke depan. Dalam waktu 15 hari itu, saya tidak melihat tanda-tanda ataupun niat Ibu Putri untuk membayar hutang tersebut. Jadi saya memberikan waktu tambahan selama 2 hari untuk melihat apakah Ibu Putri ini akan segera menghubungi saya perihal hutang piutang ini dan akan membayar mengenai hutang ini. Tetapi dalam waktu 2 hari itu saya tidak ada melihat Ibu Putri ini menghubungi ataupun memberikan penjelasan mengenai hutang itu kepada saya. Akhirnya saya menghubungi Ibu Putri itu untuk bertanya mengenai kejelasan hutang ini seperti apa. Jadi Ibu Putri ini memberikan penjelasan bahwa dia sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mendengar alasan dari beliau, saya memberikan waktu tambahan sampai tanggal 30 September. Tapi saya lihat-lihat sampai tanggal 30 September itu Ibu Putri ini juga tidak ada menghubungi saya. Dan seolah-olah dia itu saat saya hubungi itu seperti menghindar-hindar seperti itu. Baik, setelah mendengar penjelasan dari Ibu Najwa tadi, dapat saya simpulkan bahwa Ibu Najwa merasa kecewa. Benarkah begitu Ibu Najwa? Iya, benar. Ibu Najwa menginginkan bahwa hutang-hutang ini segera dilunasi. Apakah benar Ibu? Benar. Baik, terima kasih Ibu Najwa. Selanjutnya saya akan melakukan mediasi kepada Ibu Putri. Dan Ibu Najwa dipersilakan untuk menunggu di ruang tunggu terlebih dahulu. Baik, Bu.
silakan kepada Ibu Putri untuk menjelaskan kronologis terhadap hutang piutang kepada Ibu Najwa ini. Baik, terima kasih Bu. Izinkan saya untuk memberikan keterangan lagi. Sebelumnya, saya meminta maaf kepada Ibu Najwa. Saya tidak sedikit pun niat untuk menghindar akan hal ini. Tetapi pada saat Ibu Najwa menghubungi saya lagi sibuk melayani pembeli Bu, dan tidak sempat untuk menjawab telepon dari saudari Najwa. Terima kasih Bu. Baik, Ibu Putri. Setelah saya mendengar penjelasan dari Ibu Najwa tadi, saya mendengar bahwa Ibu Najwa menginginkan kepastian terhadap Ibu Putri kapan ingin melunasi hutang piutang ini. Kalau untuk melunaskan secara keseluruhan saya belum bisa, tapi kalau untuk mencicil saya akan usahakan Bu. Dalam jangka waktu berapa lama Ibu Putri akan melunasi hutang piutang kepada Ibu Najwa ini? Dalam jangka waktu 4 bulan Bu, dan saya akan mencicilnya 5 juta per bulan. Baik, terima kasih Ibu Putri atas penjelasannya. Sekarang saya akan melanjutkan mediasi terhadap Ibu Putri dan Ibu Najwa. Baiklah, setelah mendengar penjelasan dari Ibu Najwa dan Ibu Putri tadi, saya mendapatkan beberapa saran yang diinginkan oleh para pihak. Sebelum kita melanjutkan mediasi ini, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Najwa untuk memberikan pendapat. Kepada Ibu Najwa, dipersilakan. Saya ingin, seperti yang saya sampaikan kepada Ibu tadi, bahwasannya saya mau pembayaran hutang piutang ini untuk segera dilunaskan, dan kalau bisa dengan cara damai. Baik, yang selanjutnya kepada Ibu Putri, apakah ada tanggapan? Baik Bu, izinkan saya untuk memberikan keterangan lagi. Sebelumnya saya minta maaf kepada Ibu Najwa. Saya tidak ada sedikit pun niat untuk menghindar akan hal ini. Tetapi pada saat Bu Najwa menghubungi saya lagi sibuk sekali terkait dengan pekerjaan saya. Saya harap sengketa ini bisa selesai dengan cara baik dan damai. Baik, sekarang saya akan menjelaskan saran-saran yang diinginkan oleh Ibu Najwa dan Ibu Putri tadi. Yang pertama, Ibu Najwa menginginkan kepastian terhadap Ibu Putri untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang kedua, Ibu Putri ingin segera melunasi hutangnya, tetapi tidak dengan secara keseluruhan. Ibu Putri menginginkan utang piutang ini dicicil dalam jangka waktu 4 bulan, dan setiap bulannya Ibu Putri ini ingin membayar 5 juta dalam per bulan. Bagaimana kepada Ibu Najwa, apakah ada tanggapan? Saya ingin Ibu Putri ini cepat saja membayar hutang tersebut supaya saya bisa segera mendapatkan hak saya. Baik, terima kasih Ibu Najwa. Apakah Ibu Putri ada tanggapan terhadap Ibu Najwa? Baik, sebelumnya saya akan secepatnya melakukan pembayaran hutang tersebut kepada saudari Najwa, akan tetapi saya meminta izin dulu kepada saudari Najwa untuk membayar hutang tersebut dengan cara mencicil selama 4 bulan, yang mana dalam setiap bulan saya akan membayarnya sekitar 5 juta per bulan. Baik, karena Ibu Putri sudah ingin melakukan pembayaran terhadap hutang piutang ini, apakah Ibu Najwa ada tanggapan lagi terhadap Ibu Putri? Begini, terus terang sebetulnya saya ingin pembayaran hutang ini dapat segera dilunasi. Namun tidak apa-apa, tapi pada bulan Februari Ibu Putri harus melunasi semua hutang-hutang tersebut. Baik, berarti Ibu Najwa sudah setuju dengan saran Ibu Putri. Betul begitu, Bu? Betul. Apakah Ibu Putri ada tanggapan lagi terhadap Ibu Najwa? Baik, terima kasih. Saya akan segera melakukan pelunasan hutang piutang saya setelah mediasi ini selesai kita lakukan. Baik, terima kasih kepada Ibu Putri. Bagaimana dengan Ibu Najwa? Baik Bu, saya setuju dan saya kira cukup keterangan dari saya. Baik, atas keterangan kedua belah pihak, kalau kita mendapati suatu kesepakatan yang dibahas secara sadar dan tanpa paksaan, kemudian kesepakatan ini akan kita tuangkan ke dalam akta kesepakatan yang kemudian akan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan semeterai. Sebelum kita menandatangani akta kesepakatan itu, izinkan saya untuk membuat akta kesepakatan ini terlebih dahulu kepada Ibu Najwa dan Ibu Putri untuk menunggu di ruang tunggu terlebih dahulu, dan nanti saya akan memanggil Ibu Putri dan Ibu Najwa lagi jika akta perdamaian itu sudah selesai. Kepada Ibu Putri, mari silakan. Baik, terima kasih ya Bu.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Putri dan Ibu Najwa karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat akta perdamaian ini terlebih dahulu. Saya bacakan akta perdamaiannya. Pada hari ini, Senin tanggal 7 Oktober 2024, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Negeri Bengkulu dalam proses perkara nomor 245 garing PD-P garing 2024 garing PN BGL. Yang pertama, nama Najwa Renda Leviola, umur 27 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan RN Marta Dinata RT 12 RW 2 nomor 6 Kecamatan Kandang Kota Bengkulu. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut sebagai pihak pemohon. Kedua, nama Putri Sinaga, umur 25 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan RN Marta Dinata RT 12 RW 02 nomor 8 Kecamatan Kandang Kota Bengkulu. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut sebagai pihak termohon. Maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, para pihak menyepakati saling menjaga nama baik antara kedua belah pihak. Pasal 2, para pihak sepakat pembayaran dibayar dengan cara mencicil setiap bulan sekali selama waktu 4 bulan. Pasal 3, bahwa kedua belah pihak memohon kedua majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dan akta perdamaian. Demikian kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak, kuasa hukum dan mediator. Bengkulu 7 Oktober 2024. Kepada pihak pemohon, Ibu Najwa untuk menandatangani. Dan selanjutnya kepada pihak termohon, Ibu Putri untuk menandatangani. Mediator Giska Wulandari SHMH. Selanjutnya, terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah bersedia menjalankan proses mediasi ini hingga akhir. Kemudian apa yang telah disepakati oleh para pihak kedepannya dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak ada hal-hal yang akan dirugikan. Sekian hasil mediasi kita dan mediasi ini berhasil. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Najwa dan Ibu Putri. Dan setelah ini Ibu Najwa dan Ibu Putri boleh untuk pulang. Terima kasih. Terima kasih ya Bu.